Seringkali kita melihat kanker hanya sebagai pertarungan fisik satu orang saja. Tapi, benarkah demikian? Saya Wahyu Amrullah Rejab dengan NIM 23101183, mahasiswa psikoonkologi kelas 1 akan membedah konsep We Disease atau penyakit kita dalam video berikut ini. Mari kita simak bagaimana sebuah diagnosis bisa mengubah aku menjadi kita. Kita mau ngobrolin soal kanker hari ini. Tapi, coba deh, lupain dulu sejenak soal sel, soal kemoterapi. Kita akan lihat dari sudut pandang yang sama sekali beda. Gimana sebuah penyakit bisa mengubah aku menjadi kita? Coba deh, kalau kita dengar kata kanker, apa sih yang langsung kebayang? Pasti soal pertempuran di dalam tubuh kan? Lawan sel jahat, kemoterapi, radiasi, pokoknya semua yang medis-medis gitu. Tapi pertanyaannya, apa benar ceritanya cuma segitu? Ternyata enggak, dampaknya jauh lebih luas dari yang kita kira. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat kanker dari kacamata yang baru. Terus kita akan nyelam ke perjuangan tak kasat mata yang dialami pasien. Dan juga pahlawan di sampingnya, si perawat. Kita akan kupas tuntas gimana mereka itu satu paket. Bongkar mitos-mitos yang bahaya banget. Dan yang paling penting, kita belajar gimana ucapan kita bisa jadi penyembuh. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Nah, disinilah kita akan coba geser cara pandang kita soal kanker. Siap-siap ya, karena ini bakal ngubah cara kita melihat penyakit ini. Para ahli sekarang punya istilah baru yang keren, We Disease atau penyakit kita. Konsepnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Idenya gini, kanker itu nggak nyerang satu orang, dia itu nyerang satu paket, satu sistem, yaitu pasien dan orang terdekat yang merawatnya, atau caregiver. Mereka ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Sekarang yuk kita coba bedah lebih dalam sisi pasiennya. Tapi bukan soal fisik yang kelihatan ya, melainkan soal perang batin yang seringkali nggak kelihatan dan nggak terucap. Ini nih salah satu yang paling sering banget salah kaprah, soal lelah. Pasien kanker sering dibilang malas, padahal mereka itu mengalami kondisi medis serius yang namanya Cancer-Related Fatigue atau CRF. Bedanya apa? Gini, lelah biasa itu kayak baterai HP, di-charge semalaman, besoknya penuh lagi. Nah, CRF ini nggak gitu. Ini rasa lelah yang benar-benar melumpuhkan, baik fisik, emosi, sampai kemampuan berpikir. Dan rasa lelah ini nggak hilang meskipun udah istirahat berjam-jam. Dan efeknya nih, wah kemana-mana. Mulai dari nggak sanggup ngerjain hal sepele sehari-hari, sampai kena chemo brain yang bikin susah fokus dan gampang lupa. Dan ini paradoksnya yang bikin bingung. Istirahat total malah bisa bikin makin parah. Justru aktivitas ringan kayak jalan santai itu terbukti bisa bantu mengurangi rasa lelahnya. Aneh kan? Perjuangan mentalnya itu bukan lari sprint teman-teman, tapi maraton. Dan sayangnya ini maraton yang makin lama makin nanjak. Data nunjukin kalau seiring berjalannya waktu, kondisinya bisa memburuk. Bayangin, 1 dari 4 pasien depresinya makin berat. Dan 1 dari 5 pasien, kecemasannya juga makin menjadi-jadi. Ini beban jangka panjang yang berat banget. Oke, cukup soal pasien. Sekarang kita geser sorotan kita ke pahlawan di balik layar. Sosok yang sering kita lupakan, tapi bebannya luar biasa besar. Sang caregiver. Mereka ini sering disebut sebagai pasien tersembunyi. Coba lihat angka ini, 45%. Angka ini jujur bikin kaget. Ini adalah jumlah caregiver yang tingkat stres psikologisnya ternyata lebih tinggi daripada pasien yang mereka rawat. Bayangin deh, semua perhatian tertuju ke pasien, padahal yang merawatnya diam-diam berjuang lebih keras. Dan beban ini bukan cuma soal capek fisik ya, ini kompleks banget. Waktu mereka habis diatur jadwal rumah sakit. Hidup pribadi mereka seolah-olah di-pause. Fisik mereka digerogoti karena kurang tidur dan kerja keras. Dan yang gak kalah berat, kantong mereka bisa jebol karena biaya pengobatan dan kehilangan pemasukan. Nah, terus gimana nasib pasien dan perawat ini nyambungnya? Disinilah konsep We Disease tadi jadi kelihatan banget wujudnya. Mereka tuh bener-bener terikat satu sama lain. Sains punya buktinya, ada yang namanya penularan emosi. Maksudnya apa? Gampangnya, stres dan cemas itu bisa nular bolak-balik. Cemasnya pasien bisa pindah ke perawat, begitu juga sebaliknya. Mereka itu kayak naik perahu berdua di tengah badai. Kalau satu goyang, yang lain pasti ikut oleng.
Terus gimana dong cara terbaik buat ngadepin ini bareng-bareng? Ada beberapa cara, tapi riset menemukan ada satu yang paling ampuh buat melindungi kesehatan mental keduanya. Kunci utamanya ada di sini, common coping, yaitu saat mereka berdua melihat kanker bukan sebagai masalah kamu atau masalah aku, tapi sebagai masalah kita yang harus dihadapi sebagai satu tim. Oke, pengobatan selesai. Harusnya lega dong. Eits, tunggu dulu. Ada hantu yang terus menghantui. Ketakutan akan kekambuhan atau FCR. Dan ini benar-benar bukti nyata kalau mereka berjuang bersama. Rasa takut ini bukan cuma dialami oleh hampir 60% penyintas. Tapi ini gilanya, ini juga dialami setengah dari para perawatnya. Intensitas takutnya pun seringkali sama kuatnya. Nah, disinilah letak masalahnya yang bikin sedih. Si pasien seringnya nyembunyiin rasa takutnya. Mereka nggak mau ngomong karena mikir, nanti malah nambahin beban keluarga. Mereka memilih diam, memendam ketakutan itu sendirian. Di sisi seberang, si perawat juga sama. Setiap pasangannya batuk sedikit, jantungnya langsung deg-degan. Tapi mereka harus pasang muka tegar, harus kelihatan kuat. Jadinya apa? Terciptalah yang namanya konspirasi kebisuan. Keduanya sama-sama ketakutan, tapi sama-sama diam, berjuang sendirian dalam sunyi. Tragis banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Bongkar mitos. Ada banyak banget misinformasi soal kanker yang bukan cuma salah, tapi benar-benar berbahaya dan cuma nambahin beban buat pasien dan keluarganya. Mitos nomor 1 yang paling sering kita dengar dan harus kita hancurkan sekarang juga. Kamu kena kanker karena stres sih, atau kamu orangnya pemikir makanya kena. Ini salah besar. Puluhan tahun penelitian gak nemuin hubungan sebab akibatnya. Mitos ini bahaya banget karena sama aja kayak nyalain korban atas penyakitnya sendiri. Mitos kedua, dan yang ini sumpah bisa fatal akibatnya. Jangan dioperasi, nanti kankernya malah nyebar kena udara. Ini sama sekali nggak benar. Kanker itu menyebar ya karena sifat sel kankernya itu sendiri, bukan karena pisau bedah dokter. Percaya mitos ini bisa bikin orang menolak pengobatan yang sebenarnya bisa nyelamatin nyawa mereka. Oke, kita udah bahas masalahnya, udah bongkar mitosnya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Apa sih yang bisa kita sebagai teman, sebagai keluarga lakukan? Jawabannya sederhana tapi sangat kuat. Komunikasi. Nah, ini nih bagian paling praktis dari obrolan kita hari ini. Kekuatan kata-kata. Jadi daripada bilang, kamu harus kuat ya, yang malah bikin mereka tertekan, coba deh bilang, gak apa-apa kok kalau kamu sedih, aku di sini nemenin kamu. Daripada bilang, aku tahu kok perasaanmu, yang seringnya gak bener, lebih baik bilang, aku gak bisa bayangin seberat apa ini, tapi aku mau dengerin. Dan please, jangan cuma bilang, kabarin ya kalau butuh apa, karena itu membebankan mereka. Langsung aja tawarkan bantuan nyata. Besok aku bawain makan malam ya. Perubahan kecil ini efeknya besar banget. Jadi kesimpulannya apa? Kanker itu bukan penyakit aku, tapi penyakit kita. Krisis bersama. Kita nggak bisa berharap pasiennya sembuh kalau kita nggak peduli sama orang yang merawatnya. Mereka itu satu kesatuan. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi buat mereka, tapi buat kita semua. Setelah tahu semua ini, gimana caranya kamu bisa jadi bagian dari penyembuhan itu? Terima kasih sudah menyimak.